Nah, ini tidak bosan-bosannya saya sampaikan teman-teman ya. Di sini 3 kunci sukses digital marketing. Pertama adalah punya mentor, kedua punya ilmu, ketiga punya komunitas. Ya, itu yang penting ya. Jadi salah satu malam ini kita belajar tentang ilmu tentang CRM atau ilmu tentang mengelola manusia gitu kan. Terus yang pertama adalah bagaimana kita memiliki mentor, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa belajar eh, dengan mentor-mentor yang mungkin expert di bidangnya ya. Seperti malam ini kita belajar tentang CRM atau tentang pemasaran ya, tentang marketing, pemasaran, CRM, sampaikan aja teman-teman masalah teman-teman. Nah, terakhir teman-teman di sini komunitas ya. Ini salah satu trainer-trainer, mentor-mentor yang ada di Jabis. Bagi teman-teman yang mau belajar ya tentang digital marketing mulai dari A sampai Z, baik itu Shopee, mau itu TikTok, semuanya kita ada trainer, ada sekitar 30-an sampai 50 trainer yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Nah, yang kedua teman-teman punya ilmu ya, ini wajib menurut saya. Nah, ilmu-ilmu ini yang kemungkinan akan di-share ke teman-teman nanti bertahap ya. Nah, sekali lagi teman-teman di Jabis ini ada beberapa program, ada program gratis seperti malam ini, terus ada program mingguan ya, terus ada program bulanan, ada program tahunan ya, ada bisnis kelas, ada mastermind ya teman-teman. Nah, Pak Edwin ini salah satu mastermind saya, beliau sangat luar biasa teman-teman. Kalau kalau kita berkumpul gitu kan, kebetulan kita hari ini online. Nah, teman-teman, saya mulai dari satu materi ini, Pak Edwin. Mungkin Pak Edwin nanti bisa dikonekkan dengan materi ini. Jadi 4 menit lagi Pak Edwin kita mulai. Nah, sebelum kita mulai teman-teman, di Jabis ini punya 3 kurikulum teman-teman. Pertama adalah bagaimana teman-teman mendatangkan leads ya, atau mendatangkan prospek ya. Setelah teman-teman mendatangkan prospek, teman-teman selanjutnya adalah mengclosing, gitu kan, mengclosing. Apa yang dipelajari di sini adalah teknik closing, bagaimana membuat orang itu beli gitu kan, dan menjadikan prospek menjadi klien itu adalah ilmu yang tersendiri ya. Nah, yang ketiga teman-teman akan belajar terkait tentang CRM. Nah, asumsinya teman-teman di sini sudah punya database, gitu kan, sudah punya database dan teman-teman sudah punya eh, klien yang akan dikelola gitu kan. Bagaimana mindset dari tiga ini dikerjakan secara bersamaan teman-teman ya. Pertama, bagaimana kita mendatangkan leads. Nah, nanti teman-teman akan saya sharingkan ya salah satu contoh ya. Ini mungkin case-nya satu-satu dulu ya. Tadi pertama apa? Mendatangkan leads ya teman-teman ya. Nah, mendatangkan lead itu sama seperti Mas Anas tadi teman-teman ya. Mas Anas tadi jago banget tuh mendatangkan lead. Kenapa? Karena beliau belajar ngiklan. Kenapa beliau bisa ngelola database? Karena beliau ngelola CRM ya. Ini salah satunya teman-teman. Nah, teman-teman ya. Oke. Terus bagaimana teman-teman belajar teknik closing? Nah, teman-teman teknik closing ya, teman-teman di dalam CRM yang sudah kita desain ya, teman-teman di dalam CRM yang sudah kita desain ada beberapa materi yang luar biasa, teman-teman ya. Nah, salah satunya ini, teman-teman. Nah, 4 ya. Ini sebelum Pak Edwin masuk, bentar lagi beliau akan sharing. Saya preview dulu. Nah, teman-teman, di sini ada framework Jago CS and Dealmaker. Ya, yang kedua adalah teknik closing. Yang ketiga adalah bagaimana CRM. Yang keempat bagaimana optimasi tool CRM. Ya. Nah, teman-teman yang mau videonya nanti bisa japri saya. Ya, mungkin ada beberapa syarat. Ya, untuk teman-teman dapat. Jadi ini kita ada kelas mentoring CS yang 4 kali pertemuan dan sudah ada rekamannya. Plus nanti ada live-nya juga 4 kali pertemuan. Insya Allah kita akan perdalam dan Pak Edwin salah satu mentor yang akan bergabung membimbing teman-teman semua ya. Ini salah satu frameworknya Pak Edwin. Jadi pertama adalah framework CS dulu, rekrutmen CS, product knowledge, ya kan. Bahkan di sini sampai ya kan script CS, teknik closing, copywriting, heading complaint. Nah, setelah teman-teman belajar teknik closing, baru teman-teman belajar CRM. Nah, di sini mulai dari mana? Dari customer base. Setelah itu analisa customer, benefit yang bisa di-create. Terus di sini adalah bagaimana Anda memiliki service excellent, after sales service, maintenance, loyalty program, sampai punya value ladder, delay, dan top of mind dan marketer. Jadi ini salah satu framework yang akan kita sampaikan dan mungkin Pak Edwin bisa
best practice ya, bagaimana perjalanan beliau. Beliau tuh punya nasi kotak teman-teman, dan beliau tuh punya pelanggan loyal, dan mungkin case-nya mungkin lebih banyak kuliner ya Pak Edwin ya. Dan teman-teman kalau mau tanya terkait tentang strateginya Pak Edwin, bagaimana mendatangkan puluhan ya. Kalau bulanan sih memang banyak banget ya, puluhan kotak gitu kan. Nah, teman-teman langsung ke beliau ya. Monggo Pak Edwin, waktu dan tempat ini lagi ditunggu-tunggu 31 orang, biasanya 40 sampai 50 orang Pak Edwin. Ya, silakan Pak Edwin, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Alhamdulillah. Yang jawab cuma satu. Malam, Pak. Selamat malam Pak Edwin. Iya, gitu dong. Malam, Pak Waalaikumsalam Edi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gitu dong emosi. Ya, ya, ya. Ini saya sangat bahagia bisa hadir di Zoom para kumpulan pengusaha-pengusaha hebat ini ya. Nah, ini ada teman-teman saya ini juga ya. Ini tiap hari ketemu terus ini sama Mas Terso, Mas Ana, sama Mas Adam dan Mas Taufik ya. Saya punya usaha konsultan bisnis ya. Saya juga bergelut di dalam masalah-masalah terus ya di perusahaan orang dan selalu datang ngomong saya ini punya masalah Pak, uang saya sudah habis. Iya Pak, kalau nggak ada masalah nggak mungkin ketemu saya kan begitu. Terus saya lebih pada bidang kuliner ya, usahanya di bidang kuliner ya. Pertama ada nasi kotak dan barusan ini saya buka ya warung makan lah ya, seperti itu. Dan ini jadi saya diundang karena saya selalu mengatakan bahwa nggak capek dah cari cari konsumen terus, pembeli terus. Jadi klien saya juga gitu capek loh. Karena apa? Capek ngiklan ya, bayar Facebook Ads, bayar Meta, SEO dan macam-macam, uang digerojok terus. Dan tambah lama, tambah membengkak, tambah membengkak, tambah membengkak. Itu kan ibaratnya kita ini menjaring ikan, tapi banyak ikan yang lari. Ya, toh. Akhirnya jaring lagi, jaring lagi, jaring lagi. Kalau orang ngomong kan gak bahaya, ta. Kalau saya ngomong gak capek, ta. Jadi makanya pentingnya CRM. Nah, sebelum nanti ada beberapa slide ya yang saya tunjukkan, saya di dunia online itu ada orang selalu membagi-bagi antara marketing 1.0, marketing 2.0. Nah, marketing 1.0 katanya itu mulailah apa suatu memasarkan dimulai dengan menjual produknya, katanya begitu ya. Dan dulu itu satu produk untuk semua segmen itu sudah mati. Ya, karena apa? Orang segitu banyaknya, value-nya, benefit-nya ditumpuk-tumpuk menjadi satu. Enggak mungkin. Ya, akhirnya apa? Biayanya jadi besar ya. Jadi tinggi biayanya. Sehingga akhirnya memutuskan bahwa wah kalau kayak gini dengan pemasaran satu produk untuk semua segmen itu tidak efektif. Yang kedua, perkembangan marketing 2.0 itu mereka sudah mulai menekan biaya. Caranya menekan biaya itu adalah melakukan segmentasi. Jadi perusahaan hanya untuk melayani segmen-segmen tertentu. Supaya apa? Supaya beban pada produknya, beban pada pemasarannya itu tidak terlalu banyak. Ya, kalau untuk semua all market itu biayanya terlalu banyak. Makanya ada namanya market oriented. Ya, dalam artian produk itu melayani segmen tertentu. Nah, perkembangan berikutnya itu bahwa market 1.0 yang berdasarkan produk dan marketing 2.0 yang berdasarkan market oriented itu pada kenyataan ada jarak antara konsumen dengan produsen dan ada
selalu pandangan bahwa konsumen itu adalah bagian yang terasingkan. Ya. Terasingkan itu dalam artian dia dianggap sebagai subjek. Subjek untuk kita jual. Subjek untuk kita jual. Jadi objek untuk kita jual, objek untuk kita jual. Nah, jadi itu yang menyebabkan marketing 3.0 itu akan muncul ya bahwa dalam melakukan pemasaran itu pentingnya ketulusan untuk membantu konsumen membuatkan suatu produk yang bermanfaat ya, bagi konsumen. Harus ada kedekatan, menganggap bahwa konsumen itu bukan objek, ya, tapi bagian dari mitra kita untuk kita beri yang terbaik dan kesejahteraan yang baik. Nah, itulah konsepnya dari marketing 3.0. Kalau ada lagi yang ngomong bahwa 3.0 itu berdasarkan saya jadi apa, saya nggak tahu sumbernya dari mana. Kalau yang ini adalah sumbernya dari Kotler ya, Kotler, Hermawan, sama Pak Budi ya, Pak Iwan, gitu ya. Nah, oleh karena itu, saya selalu mengusahakan bahwa di dalam usaha sendiri, saya sendiri maupun klien itu mengatakan Pak, kalau bisa itu jangan gerojok uang itu terus-terusan Pak. Karena kalau iklan terus itu akan menyebabkan boncos ya, akan menyebabkan perusahaan ini menanggung beban dan berdarah-darah ya, tidak terlalu efisien karena produk-produk terus. Nah, muaranya dari mana seperti ini? Nah, muaranya itu adalah dari 4P. 4P itu produk, place, ya, promotion, dan price. Itu adalah kuno. Masih efektif, tapi kalau itu digunakan, yang terjadi adalah bocor terus. Di konsumennya itu akan lari ya, dengan menggunakan itu karena berbiaya besar. Oleh karena itu, produk ya tetap bisnis itu produk yang paling utama. Bisnis itu produk yang paling utama, teman-teman. Jadi saya berusaha mengingatkan kepada konsumen untuk kepada itu klien saya bahwa produk winning itu bukan mencari pembeli, tapi dicari pelanggan. Karena kalau produk mencari pembeli itu capek. Jadi bagaimana caranya produk itu yang dicari sama pembeli, itu filosofinya yang harus dipahami dulu. Sehingga mengapa CRM itu sering saya gunakan karena enak ya. Jadi saya daripada capek-capek terus iklan gitu, itu apa yang kita dapat ya itu yang kita kelola, ya Belum itu yang muncul Pak Edwin, belum muncul. bukan mencari pembeli tapi dicari pelanggan. Nah, tapi sebelum ini ya makanya jadi saya tekankan lagi, bisnis itu yang paling utama adalah produk. Cuman bagi pebisnis, kalau Anda itu mau memang menggunakan CRM, mohon diperhatikan juga, tidak sembarangan kalian itu mau jual atau membisniskan suatu produk. Karena di dalam produk itu, kita harus melihat apakah produk ini mengandung repeat order. Dan repeat ordernya itu atau jenis permintaannya itu jangka waktunya kapan? Apakah permintaannya itu harian? Ataukah permintaannya itu mingguan? Permintaannya itu bulanan, tahunan, sampai 2 tahun? Ini perlu dilihat. Kalau tahunan itu misalnya aki, ya, 2 tahun mungkin jual ban. Nah, kalau umpamanya kalian itu tidak memperhatikan itu, Anda sudah mulai frustrasi, loyo, dan macam-macam.
Dan yang kedua adalah kalau dengan tahu kita jenis permintaannya, kita akan tahu effortnya kita itu seperti apa ya dalam menggunakan sales dan macam-macam dalam menjual maupun menggunakan CRM-nya itu ya. Nah, sebelumnya saya ngomong bahwa hubungan antara marketing, ya, sales sama membangun loyalitas atau saya sebut dengan branding itu begini, teman-teman ya. Mungkin bagi yang start membuat suatu start bisnis itu yang dipentingkan adalah jualan itu sering terjadi ya. Itu ada yang tertawa-tawa itu karena tahu dia jualan gitu aja ya. Nah, ini sebetulnya untuk membangun loyalitas ataupun jualan itu yang terpenting adalah marketingnya dulu. Marketing itu nomor satu karena marketing itu yang meng-create demand, ya, meng-create permintaan, ya, membuat suatu produk itu adalah orang marketing. Kalau marketingnya loyo, membuat produknya tidak winning ataupun beriklannya itu nggak bagus, ya, itu berdampak pada salesnya. Jualannya juga loyo, ya, jualannya juga loyo. Apalagi marketingnya itu nggak mampu atau lemah dalam mempromosikan, matilah sales, ya, mati sales. Nah, itulah hubungannya antara marketing dengan sales. Nah, sedangkan marketing itu bagaimana caranya memperebutkan di sekelompok orang, ya, di sekelompok orang. Itu kerjaannya orang marketing. Gerombolan orang itu menawarkan satu produk itu adalah kerjaannya marketing, ya. Sedangkan sales itu mempercepat transaksi. Apa bedanya dengan branding? Branding itu bukan merebut produk, ya, tawaran itu di segerombol orang, bukan. Tapi bagaimana memenangkan sekumpulan merek di otak kita, di memori manusia, sekumpulan merek. Makanya ada namanya top of mind, ya. Jadi 3 produk yang paling bisa disebut oleh konsumen. Tapi hati-hati, ya. Ada merek itu bisa disebut oleh konsumen, tapi dia juga akhirnya penjualannya ya terseok-seok. Nah, itu ada masalahnya. Oke. Jadi untuk supaya dicari pelanggan, kita harus merebut 3 merek yang ada di otak. Oke. Nah, mencari pembeli itu capek, ya, dan biayanya besar. Lebih hemat itu membangun loyalitas. Nah, saya punya grup-grup. Saya ini kan punya grup, ya, grup untuk catering itu ada yang catering harian sama grup nasi kotak. Wah, itu luar biasa senangnya saya. Saya diam-diam, Pak, mau nambah, Pak, itu. Ngapain? Ya, tetap ya kita cari itu tetap. Kita cari itu tetap, ya, mencari itu tetap. Tetapi kan kita punya namanya kapasitas. Mencari itu kaitannya dengan memenuhi kapasitas kita. Kalau kita hanya mencari dari sisi hanya mencari konsumen yang baru terus tanpa memperhatikan orang-orang yang sudah membeli kepada kita, itu sangat mubazir sekali karena ya ada hukum Pareto itu 80-20 itu ya, karena 20 kita harus menseleksi 20% pelanggan loyal untuk menutupi 80% operasionalnya kita. Jadi kita harus membangun loyalitas ya sekitar 20%. Yang kalau saya ngomong itu bandar. Ya. Wah, ini yang beli bandar ini kalau saya bilang gitu itu pada tim saya itu juga apalagi yang berkaitan dengan produksi ya. Nah, itu semua ditata itu. Oke. Nah, apa sih yang menyebabkan orang itu loyal? Itu bahwa setiap konsumen itu ada namanya harapan dan ada namanya produk. Apakah harapannya, ya,
harapan dari konsumen itu sesuai dengan realitasnya. Nah, ini iklan dikit ini. Ini top buntut saya ini. Jadi harapan dengan realitanya. Kalau harapan dengan realitanya itu pas dengan kenyataannya, ya, harapannya sesuai, maka konsumen akan puas. Kalau umpamanya harapannya itu tidak sesuai dengan realita yang diterima, dia akan kecewa dan mungkin pergi. Kecuali ada yang namanya recover. Ya, ada namanya recover. Ini perlu dipelajari juga untuk melakukan recover agar orang itu kembali lagi ya. Ibaratnya gitu, kalau bayi nangis itu dipukul. Ya, dipukul. Nah, apakah kita ini hanya cukup pada puas? Kalau saya tidak. Kalau saya tidak. Saya inginnya adalah lebih dari puas. Karena apa? Dengan lebih daripada puas, ya, itu akan menyebabkan orang menjadi advocate, ya. Dalam artian itu akan merekomendasikan kepada orang lain. Nah, disitulah senangnya saya. Ya. Jadi, konsumen baru itu ada dua. Konsumen baru itu ada dua. Adalah satu konsumen yang dia datang dengan dirinya sendiri, dan yang kedua adalah konsumen yang dia datang atas rekomendasi seseorang. Wah, ini penanganannya ini, salesnya ini harusnya berbeda, ya. Makanya sales itu harus Anda perhatikan untuk sales itu. Sales ini sales untuk customer baru atau sales untuk mengaktifkan pelanggan supaya aktif membeli lagi. Kalau sudah terjadi transaksi dengan kita, sudah membeli produknya kita, itu berarti dia sudah menjadi pembeli, ya, yang perlu diprospek lagi untuk menjadi pelanggan. Jadi jangan didiamkan, jangan didiamkan. Pelanggan itu, pembeli yang awal itu jangan didiamkan. Justru Pak, Ibu yang ada di sini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ada di sini, tolok ukurnya produk kita itu winning atau tidak itu adalah dari repeat order, indikatornya, ya. Karena apa? Kalau tidak ada repeat order, ini bahaya, sangat bahaya. Berarti produk kita tidak diterima di pasar. Ini sangat bahaya. Kunci konsumen puas itu adalah kinerja produk plus pelayanan. Ini cara memuaskan konsumen itu antara jasa dengan customer good, ya. Itu hati-hati. Customer good itu dalam artian produk fisik, ya, produk atau manufaktur. Itu adalah kinerja produk. Kinerja produk itu terdiri dari value dan fitur. Value dan fitur ini harus bekerja sama untuk mengatasi masalah konsumen. Kinerjanya produk inilah yang membuat kita atau konsumen itu menjadi puas atau tidak. Jadi yang punya usaha mohon diperhatikan tentang kinerja produk. Apapun itu adalah kinerja produk. Apapun. Makanya saya selalu membagi 4 tahap. Kalau saya ngomong biasanya 4 ketukan. 4 ketukan. Satu adalah membuat suatu strategi. Ada yang bilang bahwa branding itu nanti-nanti aja. Nah, itu salah. Karena apa? Begitu marketing lahir, itu saudara kembar dempetnya itu adalah branding. Kalau yang benar loh, ya, kalau yang benar. Kecuali yang brandingnya diculik itu nggak tahu lagi, ya. Itu kembar dempet. Jadi konsumen puas itu adalah kinerja produk plus pelayanan. Nah, makanya ini yang perlu diperhatikan adalah
ketika kita itu kan ada dua tahapan ya, ada dua tahapan. Yang pertama adalah bagian sales sama marketing itu bekerja sama dia. Dia bekerja sama untuk bagaimana memenangkan atau mempengaruhi konsumen untuk bertransaksi atau membeli punyanya produknya kalian. Nah, mohon diperhatikan ketika konsumen sudah kontak ke Anda, kontak ini masih kontak, menelpon, apalagi sudah membeli, disitulah aktivasi branding berjalan. Nah, disitulah makanya 4P itu ditambah dengan 7P. Ya. Tambah 3P menjadi 7P. Yang pertama adalah people-nya, bagian dari pelayanan. Kedua adalah physical evidence, ya. Bukti fisiknya kita ini memang siap melayani. Dan yang ketiga adalah proses. Inilah yang perlu diperhatikan bagian dari bagaimana membangun loyalitas konsumen. Ya. Nah, ada 3 pilar loyalitas, yaitu value, relationship marketing, dan brand. Nah, value itu adalah kerjaannya marketing. Ya. Nah, itu menciptakan value yang paling diinginkan, paling bernilai. Namanya value ya nilai, paling bernilai. Nah, sedangkan relationship marketing, ini kuncinya begini ya, teman-teman, supaya CRM itu bagus. Ada orang perusahaan yang mengandalkan bahwa kan gini, ini tentu bagaimana menganggap pembeli itu bukan objek ya, tapi bagian dari mitranya kita yang perlu kita sejahterakan. Ya, jadi bukan menganggap mereka itu adalah bagian dari apa yang kita jual gitu, objek yang kita jual, kita peras, jangan. Kalau Anda itu memang orang CRM, itu hatinya ini memang tulus, ya, benar-benar membantu. Sehingga kalau saya, itu kan saya punya grup ya untuk makanan catering itu. Saya selalu memperhatikan. Nah, ini yang penting itu adalah mencatat bahwa oh, orang ini tidak suka makanan ikan-ikanan. Oh, orang ini nggak suka pedas. Oh, ini orang ini dan macam-macam. Nah, itu kita punya catatannya, ya. Kita punya catatannya. Nah, itu harus ya. Untuk membuat CRM itu bagus, itu memang perlu mengelola database dan teknologi. Nah, seperti itu. Apalagi itu kalau nasi kotak ya, di catering saya. Kalau di warung saya, itu benar-benar saya tekankan bahwa karyawan saya harus tahu kesukaannya pembeli kita. Makanya di tempat saya itu kan di Cendikia ya, Jalan Cendikia itu. Itu ada dokter-dokter cuma ngomong, Bu, biasanya ya, sip, nasi goreng. Ya, oke. Nah, jadi kita tahu kalau yang ini enggak suka acar misalnya, kalau yang ini enggak suka pedas, yang ini suka penyetannya itu di telurnya di penyet gitu itu. Nah, itu ada style dan harus ingat. Ya, harus ingat. Sedang brand itu adalah nama merek kita, namanya kita yang supaya gampang diingat. Jadi database, teknologi, brand value ya, apalagi Anda harus tahu mengelompokkan orang-orang ini apa sehingga tim salesnya kita yang untuk merawat konsumen yang sudah pernah membeli itu tahu riwayatnya ya. Jadi sebetulnya sales dari membangun loyalitas atau pelanggan ini, wah justru dia harus lebih tulus ya, lebih tulus dan tahu riwayatnya sehingga prospeknya itu lebih. Saya kira gitu dulu aja. Ya, CRM untuk warung makan agar omsetnya tiap minggu berdampak kenaikan minimal 10% dan bagaimana cara mengukur CRM itu efektif atau tidak dalam loyalitas karena bisa jadi loyal belum tentu beli. Gimana tuh Pak? ya, jadi begini ya. Tetap ini ada hubungannya antara sales ya yang menjual dengan loyalitas begini. Sales itu penjualan itu adalah 1.000 orang ke 1.000 orang
ya, 1.000 orang yang tahu informasi kita, itu akan sekian persen yang bertransaksi kepada kita. Ya. Jadi pelanggan itu memang nggak hanya dibiarkan begitu. Salesnya untuk mencari konsumen baru itu harus terus memasukkan orang-orang yang membeli. Nah, sedangkan kita misalnya ya, kalau skincare, ya, untuk skincare, kita itu harus memperhatikan, misalnya begini, oh ini jika pemakaiannya mbaknya ini rata-rata adalah kira-kira dengan ukuran sekian, itu habisnya kira-kira adalah 3 minggu. 3 minggu itu dicatat. Ya, 3 minggu itu dicatat bahwa, halo Pak, Bu, misalnya gitu. Gimana skincare-nya? Apakah sudah memberikan misalnya bermanfaat dan macam-macam. Ya, itu kita harus lihat. Dan bagaimana, apa nggak ada pembelian ulang atau gimana untuk supaya kita mengingat. Ya, mengingatkan seperti itu. Kalau kalau saya nasi kota itu kalau gini ya, intinya CRM itu adalah ketika ada suatu produk baru, utamakan dia atau pelanggan kita yang tahu lebih dulu. Jangan sampai dia tahu dari orang lain. Nah, itu bagian dari apa namanya usahanya kita. Yang kedua adalah walaupun kita ini ya, walaupun dia tidak berjualan, kita harus sering menyapa juga. Bagaimana kabarnya Ibu, misalnya gitu, atau Pak gitu ya. Semoga usahanya diberi kelancaran dan tetap sehat, rezekinya melimpah seperti itu. Nah, itu nanti akhirnya kadang-kadang oh iya, saya sudah lama ya nggak membeli ini produk dapur Bokkeol misalnya gitu. Ya sudah kita pesan aja. Nah, gitu. Jadi kita harus selalu tampak atau ingat di benak dari konsumen ya. Di benak konsumen itu kita harus menyapa supaya ingat. Kalau kita ini sudah dilupakan konsumen, bahayanya adalah begini, ya. Orang membeli itu karena momen. Yang pertama itu momen. Kalau nggak ada momen, kalian nyeles sampai lehernya varises, misalnya gitu, lehernya varises, ya nggak akan terbeli. Nah, momen ini kita harus perhitungkan juga. Ataupun momen ini bisa muncul sewaktu-waktu, misalnya ada orang yang meninggal. Masa tahu bapaknya meninggal atau tidak, atau orang tuanya meninggal, atau siapa kayak yang meninggal, nggak tahu. Tapi kalau kita itu agak sering menyapa ya nggak harus setiap hari ya, nggak harus setiap hari, enak nanti. Ya, kita menyapa, berkenalan, ngobrol-ngobrol sedikit, habis itu sudah menghilang misalnya seperti itu. Nah, disitulah dia ketika momennya itu muncul, dia butuh kita, muncul, itu dia akan ingat kita. Bahayanya kalau kita nggak menyapa, nggak sering berkontak atau komunikasi, begitu momennya muncul, ada orang lain yang muncul sudah amblas. Seperti itu. Ya. Nah, terus ini juga. Nah, kalau menggunakan CRM, walaupun kita itu menyapa-menyapa juga, tapi ada biaya yang disisihkan. Jadi CRM itu adalah memperlakukan mereka secara berbeda antara konsumen yang loyal dengan yang biasa. Makanya ini ada program misalnya membeli sekian nasi kotak misalnya gitu, itu ada yang saya kasih TV sampean, karena memang dia masa 1 tahun 8 kali itu ngapain aja gitu, saya berikan. Ada yang dapat kipas angin, memang gitu. Jadi ada ngomong dan perasaan mereka adalah oh iya saya ini dapat hadiah itu karena saya loyal, saya diperlakukan berbeda. Dan saya tekankan kepada ini karena proses ya, proses di dalam produksi nasi kotak saya itu, kalau saya ngomong ini bandar gitu, itu harus buatkan jalan produksi, jangan sampai pernah menolak. Kalau ini memang bagian dari customer yang paling loyalnya kita, itu harus bisa seperti itu. Nah, gitu Pak, kira-kira untuk meningkatkan seperti itu dengan menyapa, kemudian
mengingatkan, nggak usah ngomong masalah produk dulu, ya, nggak usah ngomong produk dulu, menyapa, mengingatkan eksistensi kita itu selalu di benak konsumen, memperlakukan mereka berbeda, tahu seleranya apa, keinginannya apa, dan yang ketiga, keempat itu adalah memang memberi reward ya bagi mereka. Jadi ada perbedaan. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.